Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara mengontrol emosi, ya. Ini pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di episode podcast pengembangan diri. Dia bertanya seperti ini. Kak, boleh request nggak sih tentang emosi? Gimana cara mengontrolnya? Dan kalau emang lagi emosi, cara meredamnya gimana biar nggak berdampak ke orang lain? Ya. Jadi pembahasan tentang emosi ini cukup menarik, ya. Dan saya sendiri pun juga backgroundnya psikologi gitu ya. Salah satu yang dipelajari pasti tentu juga tentang emosi, pengendalian diri. Jadi ini salah satu yang menarik juga. Dan saya mau membagi episode ini atau topik ini menjadi 2 episode. Jadi di episode ini saya akan membahas tentang gimana cara mengontrol emosi. Dan di episode selanjutnya saya akan ngebahas tentang gimana caranya agar kita bisa meredam emosi kita dan tidak berdampak ke orang lain. Misalnya akhirnya menyakiti hati orang lain dan malah jadi berantem, jadi rusuh. Nah kan kita nggak mau seperti itu. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas di episode setelah ini, ya. Nah, sebelum saya lanjut membahas tentang gimana cara mengontrol emosi, saya juga mau kasih update untuk buku self-dev. Saat ini udah tinggal saya review dan edit di bab terakhir ya, sebelum nanti masuk proofreading dari tim self-dev dan sebelum nanti kita bisa buka untuk teman-teman bisa mulai dapetin bukunya ya. Jadi mohon doanya biar seluruh proses ini dilancarkan dan bukunya bisa segera launch dan bisa memberikan dampak positif ke teman-teman untuk menghadapi berbagai macam tantangan di usia 20-an tahun. Ya, untuk update-update selanjutnya, tetap dengerin terus podcast pengembangan diri. Oke, mari kita masuk tentang gimana caranya mengontrol emosi kita. Ya, jadi emosi itu memang sangat-sangat penting untuk bisa kita kontrol. Karena emosi akan berdampak kepada hasil kita dalam hidup. Terhadap nasib kita dalam hidup itu dipengaruhi oleh emosi kita. Maksudnya gimana kok emosi berdampak kepada nasib? Jadi gini, emosi ya itu akan mempengaruhi tindakan kita. Mungkin kamu ingat ketika kamu lagi happy banget dan ketika kamu lagi bete banget atau lagi marah banget, pasti tindakan kamu akan jadi berbeda. Ya, meskipun apa yang harus dilakukan itu sama, tapi kalau kamu dalam emosi yang berbeda, maka tindakannya pun juga akan berbeda. Misalnya lagi ngerjain tugas. Kalau kamu lagi happy banget, wah seneng banget, kayaknya semuanya lancar aja gitu. Tapi kalau kamu lagi bete, wah kayaknya berat banget tuh pekerjaan, tugasnya buat diselesain gitu. Dan hal itu akan berdampak kepada hasil yang akan kamu dapatkan. Kalau tindakannya penuh semangat, penuh optimisme, hasilnya pasti pun juga akan jauh lebih optimal. Setuju? Ya. Jadi, bayangin kalau kamu bisa mengendalikan emosi dalam dirimu. Gimana caranya agar kamu bisa tetap terus positif, tetap terus semangat untuk bisa mencapai tujuanmu. Itu pasti akan sangat-sangat powerful. Ya. Dan saya paham namanya manusia pasti ada up and down-nya. Ada saatnya dia penuh semangat, ada saatnya dia tidak semangat. Itu pasti wajar. Tapi kalau kamu tahu gimana caranya untuk mengendalikan emosi, kamu akan lebih cepat untuk bangkitnya. Ya. Nah, itu yang akan saya bahas pada episode kali ini, ya. Dan nah, lalu gimana caranya untuk kita bisa mengendalikan emosi dalam diri kita? Jadi, ini saya pelajari dari Tony Robbins, ya. Dan waktu itu saya juga ikut seminarnya langsung ya, Unleash the Power Within, Unleash the Power Within. Terus juga ilmu ini sebenarnya basicnya adalah dari ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming, dan saya juga ambil
trainingnya, ambil sertifikasinya. Jadi saya NLP practitioner gitu, ya praktisi NLP. Jadi kurang lebih ini diambil dari ilmu NLP. Dan ini juga erat sih sama psikologi gitu ya, kurang lebih beririsan. Jadi buat kamu yang mau belajar lebih lanjut, kamu bisa kok googling tentang NLP gitu ya, Neuro Linguistic Programming, ataupun kamu bisa YouTube juga, banyak banget yang ngebahas ya. Nah, jadi gimana sih caranya untuk mengontrol emosi kita? Jadi ada 2 cara untuk mengontrol emosi kita. Emosi kita itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah dari fokus kita, dan yang kedua adalah dari fisiologi ataupun gerakan tubuh kita ya. Mungkin seperti yang pernah saya bahas yang tentang fokus ya. Fokus sama dengan feeling. Apa yang kita fokuskan itu adalah apa yang akan kita rasakan. Jadi kalau kamu mau mengubah emosimu, mengubah perasaanmu, nah kamu harus fokusnya itu kamu arahkan kepada hal-hal positif ya. Misalnya contoh ada seorang sales yang belum berhasil jualan. Sales pertama memandang itu bahwa udahlah aku emang gak bisa jualan gitu. Sedangkan sales kedua berbeda, dia fokusnya malah aku dapat pelajaran penting untuk membuat diriku jadi jauh lebih baik. Dari pelajaran ini aku akan buktikan bahwa di bulan depan aku akan berhasil mencapai target penjualan. Misalnya seperti itu. Kejadiannya sama, tetapi fokusnya berbeda, cara memaknainya berbeda, maka hasilnya pun juga jadi berbeda gitu ya. Jadi yang pertama kita harus bisa mengendalikan fokus kita dan melihat sesuatu dari sisi positifnya, sisi benefitnya, sisi pelajarannya. Dan itu yang membuat kita akan jadi tetap jauh lebih optimis kayak gitu ya. Lalu pertanyaannya gimana caranya untuk kita bisa mengarahkan fokus kita? Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan yang memberdayakan. Karena pikiran kita itu berpikir dengan bertanya. Kita pasti bertanya kayak, aku mau pakai baju apa ya? Aku nanti mau ngomong apa ya? Aku mau sekolah di mana ya? Nah, itu pasti kita sambil bertanya terus kayak gitu, ya kan? Tapi sayangnya kebanyakan orang bertanyanya itu secara otomatis aja. Kebiasaannya dia seperti apa, atau orang sekitarnya cara bertanya seperti apa, itu yang dia lakukan. Padahal kita bisa kok secara sadar memberikan pertanyaan ke dalam diri yang memberdayakan. Misalnya ketika ada suatu kejadian, kita tanyakan dalam diri, apa yang saya syukuri ya dari kejadian ini ya? Kan bisa gitu ya. Misalnya yang jualan tadi, apa yang aku syukuri ya dari kejadian ini ya? Akhirnya aku dapat pengalaman belum berhasil berjualan misalnya. Atau aku dapat pengalaman berharga gitu. Terus pertanyaan kedua yang bisa kamu tanyakan adalah, apa yang aku pelajari dari kejadian ini? Misalnya, ketika jualan aku harus building rapport dulu nih, atau membangun kesamaan dulu baru jualan, jangan langsung jualan gitu. Atau misalnya, pas ketika jualan kemarin, aku ternyata lebih banyak membicarakan fitur daripada benefit, sehingga orangnya jadi kurang menarik. Nah, kamu malah dapat pelajaran. Nah, jadi dengan memberikan pertanyaan kepada diri kita, itu akan membantu kita untuk mengarahkan fokus kita, ya. Terus aspek yang kedua adalah tentang gerakan tubuh, ya. Jadi fisiologi atau gerakan tubuh pun juga berpengaruh. Bagaimana cara kamu menggunakan gerakan tubuh? Apakah kamu berdiri tegap atau kamu berjalan yang nggak semangat? Itu akan mempengaruhi emosimu, ya. Karena gerakan tubuh kita itu akan mempengaruhi kondisi emosi kita. Cara paling sederhana untuk mengubah kondisi emosi adalah dengan mengubah gerak. Jadi kalau kamu misalnya lagi nggak semangat, kamu bisa berdiri lebih tegap, dada dibusungkan misalnya, ya, mata hadap ke depan bukan mata hadap ke bawah, nafasnya juga panjang-panjang gitu ya. Bahkan orang yang mungkin agak stres pun, dia salah satu cirinya adalah nafasnya pendek-pendek. Bahkan kecenderungannya nahan napas malah dia jadi tambah stres gitu. Jadi kita perlu mengatur atau mengendalikan kondisi emosi kita juga dengan gerakan tubuh tadi, ya. Dan dua hal itu harus kongruen atau bareng-bareng semua harus dilakuin. Jadi fokusnya ke hal yang positif, gerakan tubuhnya juga harus yang positif, sehingga emosinya juga jadi positif. Kalau dua-duanya itu nggak berbarengan, itu nanti akan sangat sulit emosi positifnya muncul. Kayak misalnya contoh, kamu berpikir kamu pasti bisa, tapi gerakan tubuhmu nggak semangat, kayak gitu.
Kan jadi tubuh tuh jadi bingung, ini orang lagi semangat atau enggak gitu. Atau sebaliknya, gerakan tubuhnya penuh semangat, tapi dalam pikiran selalu bertanya, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku bakal gagal deh. Ya akhirnya tadi emosinya juga jadi salah. Maka dari itu harus kongruen antara apa yang difokuskan dan apa gerakan tubuh kita. Sehingga itu akan menjadi satu kesatuan yang membentuk emosi kita, yang akhirnya berdampak kepada tindakan kita, dan tindakan kita akhirnya berdampak kepada hasil kita dalam hidup ataupun nasib kita dalam hidup. Jadi buat kamu yang mau hidupmu jadi jauh lebih baik, mendapatkan hasil-hasil terbaik dalam hidup, memiliki nasib yang baik dalam hidup, kendalikan emosimu dengan tadi ya, yang pertama, arahkan fokusmu ke hal yang positif ataupun pelajaran dari suatu kejadian. Terus yang kedua, ubah gerakan tubuhmu ya, sehingga kamu jadi jauh lebih semangat. Dan pastikan dua hal itu kongruen, sehingga emosimu jadi jauh lebih tepat dan tadi hidupmu akan jadi jauh lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.